Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Irma, NPM 1850327. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur dari yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Terdapat dalam bab 15 pasal 36. Lalu bagaimana dengan perkembangan bahasa Indonesia? Pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7. Bukti yang menyatakan hal tersebut adalah ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangka tahun 1803 Masehi di Palembang, Talang Tawo berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berangka 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan dengan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, tepatnya di Gandasuli, juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Materi selanjutnya yaitu pengaruh perubahan huruf Pallawa menjadi Arab Melayu di Nusantara terhadap perkembangan bahasa Melayu. Aksara Pallawa adalah sebuah aksara yang berasal dari India Selatan. Aksara ini penting untuk sejarah di Indonesia karena aksara ini merupakan aksara di mana aksara-aksara Nusantara diturunkan. Aksara Pallawa digunakan sejak abad ke-3 sampai ke-10 Masehi. Di Nusantara, bukti terawal adalah prasasti Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Bukti tulisan terawal yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat yang sekaligus pertama di Pulau Jawa, yaitu prasasti Tarumanegara yang berasal dari pertengahan abad ke-5, yang juga ditulis menggunakan huruf Pallawa. Selain itu, banyak ditemukan prasasti yang menggunakan bahasa Melayu dengan huruf Pallawa atau Nagari di wilayah Sumatera dan Jawa. Misalnya, prasasti Kedukan Bukit di Palembang, prasasti Tarang Tawo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka, prasasti Karangbrahi di Jambi, dan prasasti Gandasuli di Jawa Tengah yang menggunakan huruf Nagari. Dari rekaman awal yang tercatat, bahasa Melayu adalah bahasa asli yang digunakan oleh kedua sisi daerah yang terpisah Selat Malaka, yaitu wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu. Bahasa Melayu purba merupakan bahasa awal yang digunakan sebelum pedagang dari India datang ke Nusantara. Setelah mendapat pengaruh India, maka bahasa yang dipakai kemudian dinamakan menjadi bahasa Melayu kuno. Pada abad ke-7 hingga ke-13,
bahasa Melayu kuno menjadi bahasa yang dipakai secara luas di wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera hingga Riau. Bahasa Melayu kuno bersifat sederhana, tidak dipengaruhi oleh pengaruh luar, dan tidak menggunakan pedoman berdasarkan struktur masyarakat. Hal ini menjadikan bahasa Melayu lebih cepat berkembang. Bahasa Melayu kuno selanjutnya banyak mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta, karena banyak masyarakat yang menganut agama Hindu. Bahasa Sanskerta sendiri sebenarnya juga sudah digunakan, namun di kalangan bangsawan dan mereka yang memiliki hierarki tinggi dalam masyarakat. Pengaruh Hindu dalam bahasa ini akhirnya juga membentuk sistem huruf atau menggunakan huruf Pallava atau Dewanagari yang berasal dari India, serta huruf Kawi yang merupakan modifikasi huruf Pallava. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.